Satria Banyak Uang Tuan Pencurian membangkitkan semangat permainan iklan yang menakjubkan dunia baru, sebuah dunia fantasi. Sajikan keajaiban realitas virtual di mana Anda dapat menikmati dunia fantasi yang memberikan 100 rasa realitas yang dapat Anda lakukan. Apapun yang Anda bisa menjadi siapa saja. Lusinan orang berdiri dan melihat iklan billboard, permainan baru A Miracle Game. Realitas virtual dunia baru terhubung dengan kapsul. Sekarang Geo juga melihat papan iklan dan berpikir bahwa game ini akan memberinya kesempatan. Dia mengepalkan tinjunya, dia pasti akan bisa membuka toko bunga di bagian itu. Pepper adalah pesan bench press squat deadlift. Jika Anda tidak dapat mengangkat lebih dari 500 kg, Anda tidak bisa memakai merek olahraga. Pakaian pemilik gym adalah awang-wam. Para lelaki sedang berolahraga di treadmill. Phonik bertanya apakah Geo benar-benar ingin membuka toko bunga yang diangkat tangannya dan menyuruhnya berbicara dengan tenang. Pemuda itu berbalik dan mengatakan bahwa dia telah melihat pemilik pergi sebelumnya sehingga dia tidak perlu khawatir. Protagonis bertanya lagi apakah itu benar-benar benar. Mereka terus menjalankan. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak ingin memulai percakapan dengan miliknya. Ayah tentang toko bunga. Temannya memandang ke depan dan mengatakan bahwa meskipun ayahnya yang menganggap dirinya seorang pria sejati membenci toko bunga, apakah dia sangat suka bunga? Pria berotot besar terus berlari dengan wajah batu. Wajah ini, ekspresi di wajahnya hanya ketika dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dan temannya menambahkan mengapa dia tidak terus berlatih pertempuran tangan ke tangan yang diajarkan ayahnya. Kemudian dia tersenyum dan mengatakan itu dengan wajahnya. Orang-orang bahkan tidak bisa melihatnya di mata jika dia ingat itu di sekolah menengah. Protagonis memalingkan muka, dia jelas tidak bahagia. Maka dia diingat sebuah acara 5 tahun yang lalu ketika dia masih siswa sekolah menengah. Dua pria mendekati pintu, salah satu dari mereka dibuka pintu dan mulai berteriak di mana bosnya adalah. Mereka berjalan menyusuri lorong dan dia menambahkan bahwa semua orang di sekitarnya tahu itu. Mereka harus mendapatkan izin dari mereka terlebih dahulu untuk memulai bisnis. Mereka mendekati resepsi dan bertanya lagi di mana bosnya adalah. Pemuda itu mendengarkan musik di headphone. Pada saat itu mereka berteriak padanya dan bertanya apakah dia bosnya. Dia tidak bisa menjalankan bisnisnya sampai dia membayar mereka. Lalu pria itu meraih bahu pria itu dan bertanya apakah dia benar-benar tidak melepas headphone-nya. Saat itu pria itu berdiri, tingginya hampir 2 kali lipat. Pria-pria itu mencoba mengatakan bahwa dia kurang ajar, tetapi sedetik kemudian dia mendongak ketakutan dan bertanya ada apa terjadi. Dan dia berbalik dan mengucapkan selamat datang ke pusat kesehatan dan kebugaran yang meminta maaf karena tidak mendengarkan mereka. Pria itu tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Dia ingin mendaftar di gym. Pria itu melihat ke arah mereka dan berkata jika mereka berdua makanya akan menjadi 60.000. Yang satu si pirang menjawab bahwa itu cocok untuk mereka. Mengapa dia mengerutkan kening? Itu adalah kenangan lama. Temannya keluar dari jalan setapak sambil menggaruk kepalanya dan berkata bahwa ini hanya satu masalah, tapi jangan berbunga-bunga. Layu begitu ada di tangannya dan dia juga alergi, dan selain itu dia dan bunganya tidak ada apa-apanya. Umum yang dijawab oleh protagonis bahwa inilah mengapa dunia baru yang ditinggalkan. Seorang pria mengatakan bahwa dia memberi dan mereka jangan katakan bahwa dunia baru akan memberikan peluang apapun tetapi tidak ada yang mulai membangun toko bunga sendiri, kawan. Berbalik dan berkata tidak masalah apa yang harus dilakukan. Beberapa orang hanya ingin pergi memancing. Bonsi memandangnya dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika pemiliknya mengetahui bahwa menakutkan. Membayangkan dia akan kehilangan massa ototnya di dalam kapsul. Dan karakter utama menjawab bahwa dia tidak bisa membelinya sekarang, tetapi jika dia bangkit kembali dia mematikan treadmill berhenti. Mengatakan bahwa kemudian dia akan menabung uang untuk deposit untuk menyewa apartemen terpisah, menaruh kapsul di sana, mungkin diperlukan. Pengadilan dan temannya kembali ke treadmill dan mengatakan bahwa ada ruangan khusus yang dilengkapi dengan kapsul. Kemudian dia berbalik dan bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya ke ruang kapsul yang baru saja dia mulai sedang bermain. Lelaki itu berbalik dan bertanya apakah itu benar. Temannya menunjuk dirinya sendiri dan mengatakan bahwa itu benar. Menawarkan untuk pergi bersamanya dan kini mereka sudah berjalan melewati ruang kapsul. Sang karakter utama terlihat aneh miliknya. Temannya mengatakan bahwa memang benar, tidak bisakah dia melihat-lihat apa yang salah dengan dirinya. Mereka mendekati salah satu kapsul dan pria berambut coklat itu mengatakan bahwa mereka hanya perlu melakukan seperti yang dia katakan sebelumnya dan titik awal dalam permainan akan kuma. Dia juga mulai di sana sehingga dia bisa memberinya beberapa tips. Geo menyebarkan tangannya dan mengatakan bahwa itu adalah gurun. Bagaimana? Apakah dia akan membuka tokonya di sana? Kemudian pemuda itu berbalik dan saat mengetik sesuatu di layar mengatakan bahwa ini tempat akan lebih disukai untuk pemula tingkat awal. Tidak sulit. Pertama hal yang benar
untuk menaikkan level dan kemudian memikirkan toko, maka sesuatu benar-benar mengejutkannya dan dia bertanya apakah temannya sedang berpikir untuk pergi ke hutan batu, maka dia bahkan tidak perlu mulai memainkan karakter utama tampak. Padanya dengan tampilan terkejut, pria itu menambahkan bahwa dia masih berpikir untuk pergi ke sana. Itu dikenal karena fakta bahwa banyak pemula meninggal di sana. Jika dia kehilangan karakternya di sana, dia tidak akan lagi bisa membuat yang baru melakukannya. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Dia menunjukkan kepadanya layar di mana ada korespondensi dengan pemain seperti itu. Berakhir di hutan ini dan menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk menciptakan pemain baru yang juga dia jelaskan. Ini pada forum melatih karakter kedua atau menginisialisasi karakter diblokir. Mengetahui hal ini, dia masih pergi ke sana. Mengapa dia sangat ingin memperumit hidupnya? Ada elf gila di hutan ini. Mustahil untuk melangkah lebih jauh dari pencarian awal di sana. Ia membayangkan seorang pria di hutan, ada elf di sekitarnya. Juga mengatakan bahwa jika saja dia membayar beberapa juta emas, maka bahkan beberapa karakter peringkat akan menyelamatkannya dan membawanya. Di punggungnya dia membayangkan situasi ini dengan tepat, kemudian dia berbalik dan mengatakan bahwa karena itu Anda tidak boleh pergi ke hutan itu. Karakter utama tetap diam. Dia naik ke kapsul yang jelas-jelasnya tidak cukup ruang di sana. Rekannya mengatakan tidak berpura-pura bahwa dia tidak mendengar ini dan kemudian mengatakan bahwa mereka dapat mengubah ukurannya dari kapsul, tetapi pria itu menjawab bahwa itu baik-baik saja. Kapsul itu ditutup dan temannya melemparkannya ke arah apapun. Kasus tidak perlu pergi ke hutan, dia tidak akan bisa keluar dari sana jika dia tidak ingin merusak permainan, maka Anda harus memulai dari lokasi di padang pasir. Dia terus berteriak bahwa dia akan menulis kepadanya. Private Kai yang ada di lokasi kemudian meneriakkan ID-nya, helm karakter utama ada di dalamnya. Dia pikir itu akan terjadi. Menariknya, apa sensasi VR baru yang akan muncul sebagai tanda selamat datang di dunia baru juga ada. Instruksi pengaturan karakter perubahan radikal diblokir. Dia ingin menjadi biasa yang memasukkan ID-nya cerah. Cahaya muncul sekarang. Nama barunya adalah Alsia. Pria itu muncul di hutan ini. Selamat datang di dunia baru permulaanmu. Lokasinya adalah hutan Rocky, tempat para Noble Elf tinggal. Lalu sebuah jendela muncul di depan pemain yang berada di sana. Ditulis tentang berbisik itu perlu untuk menekan dan berbicara. Dia menekan dan mengatakan bahwa dia mengerti segalanya. Bagaimana melakukannya? Setelah itu dia menekan lagi dan bertanya apakah temannya dapat mendengarnya. Dia baru saja memasuki layar. Menunjukkan julukan si otot boah. Karakter ini ingin memulai percakapan pribadi dengan Anda, temannya. Ditanya tentang nicknya, apakah dia benar-benar berpikir bahwa idenya cocok dengan wajahnya. Setelah itu pria itu membuang muka dan berkata bahwa dia tidak ingin mendengar ini dari orang yang memilih ide otot boah untuk dirinya sendiri. Kawan itu bertanya dia di mana dia berada. Dia berada di lokasi gurun tetapi tidak melihatnya. Setelah itu pria itu berpaling dari layar dan rekannya mulai berteriak bahwa dia benar-benar berada di dalam hutan dan memutuskan untuk berhenti merokok. Tidak peduli apa yang dia jawab. Itu mungkin bug atau server. Nah, kawan bilang itu tidak mungkin di dunia baru. Tidak ada yang seperti itu. Dia tetap di sana. Saya bahkan tidak tahu apakah dia bisa kembali dengan baik. Pria itu tidak bereaksi lagi dengan baik seperti yang ditunjukkan layar. Informasi bahwa temannya diblokir. Dia pikir ini bagus. Dia tidak mau mendengarnya dengan baik. Lalu siapa dia? Mendatangi bunga-bunga indah itu dan berpikir karena menurutnya pilihannya benar. Dia tidak tahu apa itu. Tulis di forum, tapi dia tidak melihat satu orang pun di sini. Tapi ada banyak bunga. Dia mengangkat tangannya dan berkata, itu bagus. Pertama-tama Anda perlu mencoba menggerakkan tubuh ini saat dia berjongkok. Ada yang mengawasinya. Di balik pohon itu ada orang berkerudung. Katanya di sini ada korban baru. Laki-laki itu mengangkat tangan ke belakang dengan nyaman dan mengatakan bahwa dia juga akan bergabung dengan chair mereka. Ini adalah organisasi pria rock sedunia yang pria itu ubah. Sekitar kemudian dia terkejut dan menyuruhnya menunggu sebentar. Dia memandang pria itu dan berkata bahwa mereka akan pergi. Mulai sekarang dia tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya lagi bahwa mereka harus mulai. Lalu dia membungkuk dan mulai melarikan diri sambil berteriak maaf permisi. Dia tidak mau memulai. Pria itu meletakkan tangannya ke dagunya dan memikirkan tentang apa. Kebetulan ini bukan pelatihan EPC. Dia ingin mulai bermain perlahan, tapi organisasi macam apa ini? Lalu dia memalingkan wajahnya dan berpikir bahwa tidak masalah. Dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Di sana ada bunga yang sangat indah. Di belakangnya dia tersenyum memandang mereka dan berpikir tentang toko bunga. Menghirup aroma yang dia rentangkan tangannya dan mengira tidak ada alergi walaupun hanya ada bunga di sekitarnya. Dia melihat tangannya yang indah.
Boots awam berpikir bahwa Indra Praba sedang dalam kondisi terbaiknya memeluk semak dengan wajah gila yang menurutnya memang demikian. Surga, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggunya. Pemberitahuan dari sistem muncul di layar skill. Pengetahuan tentang tumbuhan diterima setelah memeriksa tumbuhan tersebut. Anda dapat mengetahui namanya. Dia terkejut melihatnya. Di notifikasi lagi bilang kalau ini bagus sekali, wajahnya terlihat aneh, tapi itu menyampaikan Joy, orang itu bilang begitu. Keterampilan dibuat untuknya terus memeriksa bunga. Pemberitahuan baru datang, tingkat bangunan tanaman telah tercapai. Peningkatan pengetahuan tumbuhan sekarang level 5 setelah memeriksa tumbuhan. Anda dapat mengetahui namanya setelah memeriksa. Inspeksi tanaman Anda dapat meningkatkan tingkat pengumpulan. Pencapaian pengamat yang berpikiran sederhana diterima. Jika ada bunga di sekitar, kecepatan gerakan meningkat. Pria itu tersenyum, dia menikmati proses dan prosesnya. Pemberitahuan terus berdatangan, pencapaian sang pencinta bunga diterima, kesetiaan orang asing tersebut. Peningkatan prestasi ahli botani pemula adalah diterimanya buku referensi botani hutan yang dibuka semuanya. Informasi tentang pabrik yang diamati akan dicatat dalam buku referensi yang ia condong ke arah semak-semak terus berlanjut. Mengendus dan berpikir bahwa ini adalah dia, tegang, inilah yang tepatnya. Dia melompat menyebarkan lengannya dan berteriak di seluruh hutan bahwa inilah yang dia inginkan. Pada saat yang sama korban lain mulai bermain di pemain hutan, seorang gadis bernama Mei. Dia melihat sekeliling dan berpikir bahwa orang mengatakan kepadanya untuk tidak memulai dari tempat ini. Tetapi ada elf di hutan ini. Dia menutup matanya dan berpikir bahwa meskipun sulit untuk memulai di sini, karena tidak ada orang, maka dia membayangkan sekelompok orang dan mengira dia bisa berteman dengan elf. Dia sangat senang. Kemudian dia mendengar suara dan berlari di sana. Dia pikir itu adalah peri yang dia lihat dari belakang pohon dan pikir dia bertemu dengan mereka dengan baik. Bahkan dia menemukan karakter utama melompat dan berteriak pada saat itu. Saat dia sangat terkejut, dia pikir itu adalah monster. 5 menit kemudian di forum dunia baru, saya baru saja hutan, saya tidak tahu apakah itu monster atau kesan karena dia bahkan tidak bisa berbicara dengannya karena dia sangat menakutkan. Semak-semak itu dia berdiri sendiri terkikik dan berteriak seperti orang gila. Aku hanya ingin melihat bagaimana lagi aku hidup. Bahkan tidak punya waktu untuk mencoba keberuntungan saya dalam masalah ini. Answers mulai datang, ya, tidak semua NPC di elf hutan. Bahkan jika kita hanya berjalan di sepanjang jalan kita bisa bertemu dengan mereka. Jawaban kedua akan masuk akal untuk memulai apa itu. Poin memilih lokasi awal hutan ini. Jawaban ketiga yang Anda pilih di hutan sendiri. Anda pasti A. Palsu. Gadis itu sedang membaca dan terkejut. Pemuda itu duduk di hutan menekan layar yang dia butuhkan. Buku referensi. Dia mengeluarkan buku dari layar. Dia mulai membacanya, sehingga itu berarti Anda harus membukanya di tempat yang tepat. Dan Anda perlu menyentuh halaman. Tiba-tiba informasi muncul di depannya. Tingkat bunga C Eiffel pertama. Kemajuan tahap 10 bunga yang biasa ditemukan di tingkat hutan Roxia. Tanaman merambat yang paling umum di benua kelinci yang dia lihat dan terkejut. Jadi begitulah ditulis. Kemudian dia berdiri dan berpikir bahwa akan menarik untuk mengisi semua data yang ada gunanya mengikuti hutan lebih jauh lagi. Meneruskan pemberitahuan baru mulai muncul. Nona Bunga menemukan informasi yang ditulis ke direktori Clover ditemukan. Informasi yang ditulis ke direktori. Pria itu mengangkat kepalanya dan berpikir bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Lalu dia melihat ke arah itu, samping, dan melihat bunga dandelion. Dia menoleh, melihat cahaya terang. Cahaya itu terbang dari sana. Dia maju selangkah dan keluar ke lapangan luas yang dipenuhi bunga-bunga indah. Dia berjalan menyusurinya dan berpikir bahwa ada ladang yang luas. Bunga Eiffel Chai di sini. Dia menurunkan matanya. Di depannya adalah pantat yang belum dibuka. Dia berbalik dan berpikir begitu sangat aneh, itu satu-satunya yang tidak bisa mekar. Lalu dia melihatnya lagi mengerutkan kening. Dia berlutut dan mulai. Saat memeriksanya, hal itu mengingatkannya pada masa lalu. Dia ingat bagaimana dia melihat kuncup seperti itu di toko pada tahun kedua semuanya. Sekolah. Lalu dia juga mencondongkan tubuh ke arah bunga itu dan berpikir bahwa itu adalah satu-satunya yang tidak bisa mekar. Dia mengerutkan kening dan berpikir agar bunga itu tidak khawatir. Dia akan memastikan bunga itu mekar. Dia mulai menyiramnya secara aktif. Kemudian dia menyalakan musik klasik. Lalu dia mulai menyemangatinya dan mendoakan dia beruntung. Dia memperhatikan bunga itu. Bersemi sedikit. Dia hampir menitikkan air mata. Dia senang usahanya tidak sia-sia. Tapi kemudian ada yang remuk. Bunga itu, anak laki-laki itu terkejut.
Pria itu mendatanginya dan bertanya apakah dia pengganggu kelas 3 yang menjadi beracun. Bunga di hamparan bunga ini mengapa pria itu mengatakan bahwa dia adalah anak anjing, Anda dapat mengatakan bahwa memang benar dia akan melakukannya. Mati hari ini anak laki-laki itu marah hari itu bunga-bunga menangis, dia menangis dan lelaki itu juga menangis pemuda itu. Duduk di depan bunga itu dan berkata bahwa dia telah gagal saat itu tetapi dia pasti akan berhasil kali ini bunganya. Sepertinya sedang menatapnya, itu akan memungkinkan dia seperti semua bunga lainnya untuk menyebarkan tempat duduknya secara tiba-tiba. Mengalihkan perhatiannya, layar mengatakan bahwa Anda telah menemukan bunga yang belum pernah mekar, dia membaca ulang apa yang tertulis. Beberapa kali dia melihatnya dan berpikir jika memang benar demikian maka dia menundukkan kepalanya dan mengatakan bahwa itu benar. Hebat karena dia sangat lelah belajar dari ayahnya dia akan menunjukkan kepadanya kehendak seorang pria yang melakukannya. Semuanya tanpa dukungan hanya itu akan menjadi rahasia bagi ayahnya bahwa dia memilih bunga sebagai targetnya yang baru. Pemberitahuan di layar bunga yang tidak pernah mekar kesadaran kemajuan 10 bunga yang masih tidak bisa mekar. Pria itu mengatakan bahwa masih sangat aneh 1 jam berlalu, dia masih duduk di depan bunga yang katanya bahwa bunga ini tidak diklasifikasikan sebagai spesies baru dalam buku referensi mungkin hanya bentuk lain dari spesies yang dia lihat dan pikir dia seharusnya tidak hanya duduk dan menonton dia membutuhkan informasi yang dia berdiri berlari ke depan. Adalah waktu baginya untuk memulai kota 3 pertandingan melewati protagonis, akhirnya mulai bermain sebagai orang biasa. Pemain hutan dia mendekati beberapa bangunan ini adalah tempat peristirahatan kecil untuk elf desa tren dia berjalan. Dan mengatakan bahwa inilah desa elf dia memandang rumah itu dan berpikir bahwa salah satu alasan hutan itu sangat sulit adalah bahwa desa elf yang bermusuhan adalah titik awal bahwa itu hanya sebuah permainan ada 2 peri yang berdiri di depannya. Mereka mengalihkan perhatian mereka dan menyuruhnya berhenti dia tidak bisa mengambil langkah. Desa yang diangkat tangannya dan berkata bahwa dia hanya berpikir bahwa dia tidak berharap itu seburuk itu. Peri mulai berbicara tentang gadis itu mengatakan bahwa pria itu tidak bisa berbicara dengan monster dia mengatakan bahwa dia pasti bisa pria itu. Tidak mengerti apa yang terjadi, mereka tiba-tiba menerkamnya, gadis itu berteriak bahwa mereka hanya harus menyerang. Monster ini mereka ingin dia mati pada saat itu karakter utama mulai menjadi sangat marah, dia tidak memikirkan di mana. Apakah mereka melihat monster di sini adalah mereka benar-benar mengolok-oloknya, mereka terus berteriak bahwa mereka harus berhati-hati. Wajah monster semakin marah, tinju menatap mereka, dia bisa menghindari serangan yang tidak dimengerti oleh elf. Apa yang terjadi dan karakter utama memandangnya dan berpikir bahwa kemampuannya untuk menghindari serangan sudah cukup. Untuk menghindari pukulan ayahnya mengajarinya bahwa kemudian dia ingat pelatihan mereka bagaimana ayahnya membuatnya melakukan 300 push-up. Menyuruhnya memperbaiki posisinya tidak berani mengubah pendiriannya lagi 100 kali dia berteriak padanya agar tidak lengah. Turun dia harus menjadi petarung hebat yang menurut pria itu tidak mudah, butuh kemauan yang luar biasa, lalu dia menghindari serangan itu lagi dia melihat ke depan dan berpikir bahwa kemampuannya di dunia baru berguna baginya bahkan dengan itu. Kekuatan yang begitu besar tidak ada rasa realitas pertarungan dia tidak bisa mengelak secara normal dan tidak ingin menyebabkan sedikit bahaya besar lalu dia mengepalkan tinjunya berpikir bahwa dia bisa melakukan serangan balik meskipun dia tidak tahu levelnya. Kekuatan dalam tubuh ini permainan fisik yang ekstrim dia ayunkan dan pukul dengan sekuat tenaga lalu sesuatu yang sangat mengecewakan. Dia elf itu hanya memegang tangannya karena perbedaan level dengan musuh tidak ada kerusakan yang terjadi elf itu mengatakan itu miliknya. Gerakannya cukup bagus dan lelaki itu mengira itu dia. Gadis itu berdiri di sampingnya dan berkata bahwa dia tidak bisa percaya bahwa ada monster seperti itu di hutan ini. Lelaki itu tersinggung, dia menjadi kesal dan mulai berteriak semampunya. Menjadi monster mereka mengejeknya bukankah dia adalah laki-laki, pemain yang akan mati dan tidak akan bisa bangkit lagi dan Eo terkejut dia bisa bicara dia berteriak bahwa dia tidak bisa menjadi pemain wajahnya. Protagonis memandangnya dan mulai bertanya ada apa dengan wajahnya. Pria itu menjawab tidak ada bukti bahwa dia adalah seorang pemain, apa yang salah dengannya dan mereka memandangnya dan mencoba menciumnya, pria itu bergerak kembali dan berkata bahwa melakukan itu jelek sekali, lagi pula dia mandi setelah latihan, mereka terus mencium baunya. Mereka menyadari bahwa itu adalah aroma bunga Eiffel Chai di layar tertulis pecinta bunga yang positif. Efek pencapaian berlaku untuk elf, protagonis mendongak dan bertanya bagaimana keadaannya dan elf mengatakan itu. Dia benar-benar seorang pemain, bukan abadi. Pemuda itu memegang dadanya dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga dia tidak akan melakukannya.
Pertarungan dia hanya ingin tahu tentang bunga. Gadis itu bertanya lagi dan pemuda itu menjawab bahwa bunga ini bunga paling umum di hutan ini. Kenapa menarik baginya? Dia tersenyum dan dengan malu menjawabnya. Dia ingin menanam bunga. Para elf berteriak bahwa dia berbohong. Lalu mereka mulai berbicara satu sama lain. Tidak mempercayainya. Dia pasti menipu mereka, tetapi dia adalah manusia dan pria itu turun tangan dan mengatakan hal itu terjadi. Tepatnya karena warna cahaya Eiffel, gunung-gunung tidak pernah mekar. Dia memalingkan muka dan berpikir. Para elf sangat terkejut. Mereka menoleh padanya dan bertanya apa yang dia katakan. Dia menjadi malu dan bertanya lagi mengapa mereka sedang menanyakan prestasi baru. Ternyata dia selamat dari pertempuran dengan musuh yang lebih unggul dari desa yang lain. Reputasi pemberitahuan meningkat pada saat ini. Dapat terus mempelajari ulasan hutan yang ditulis padanya. Layar hutan. Siapa yang waras akan pergi ke sana? Saya tidak tahu apa-apa tentang hutan karena tidak ada seorang pun yang pernah pergi ke sana. Ada banyak lokasi awal dengan infrastruktur yang jauh lebih baik sehingga tidak ada alasan untuk melakukannya. Kesana kawan hutannya super. Ayo semuanya balas komentar ini. Kambing ini pasti dari permainan itu. Jangan sampai terjatuh. Untuk itu jika Anda bergabung dengan organisasi setelah merekrut 100 orang, jika Anda berhasil menyelesaikan pelatihan mereka dan menyelesaikan misi mereka, mereka akan membagikan ramuan pemulihan. Mereka dapat meminum ramuan ini dan bertarung pada saat yang sama dengan elf. Sangat buruk bagi kami. Jangan pergi ke sana dalam keadaan apapun. Dia membaca semua ini tertulis bahwa 2 jam permainannya terjadi. Penggunaan permainan yang berlebihan dapat mengganggu kehidupan normal sehari-hari. Dia terlihat dan tidak mengerti siapa yang akan melakukannya. Jatuh ke dalam hutan sendiri. Dia hanya ingin mencapai tujuannya, tapi dia sedikit senang karena dia bertanya di forum tentang hal itu. Lalu dia teringat tentang monster yang ada di pikirannya karena dia mengetahui bahwa itu bukanlah monster atau NPC melainkan apa yang terjadi di sana. Dia pergi ke suatu pintu dan berpikir bahwa dia berharap ketika dia sampai di desa dia akan melakukannya. Pasti berteman dengan peri lucu dalam perjalanan dia sampai ke desa. Kenapa begitu sulit? Tertulis di layar bahwa kues pelatihan dimulai. Dia tiba di desa elf, tetapi efeknya di sini tidak disukai. Orang asing. Jalan 1000 kebohongan dimulai dengan langkah pertama. Berhasil berteman dengan penduduk setempat dengan sukses. Berteman dengan warga 0 dibagi 10 hadiah jamur penyembuh 20 buah. Menurutnya bagus, sudah waktunya memulai 20. Beberapa menit sebelumnya dia melihat misi tersebut dan berteriak bahwa misi tersebut adalah untuk berteman dengan elf. Mudah saja 10 elf kadang sudah lewat. Dia tiba-tiba melihat seseorang. Ada elf berdiri di semak-semak. Dia mengira itu dia. Dia memiliki rambut hitam legam yang ditambah 300 poin. Dia mendekat padanya lalu menoleh ke arahnya dan tersenyum dan dia berpikir bahwa dia ingin makan ramen bersamanya. Dia sangat lucu. Dia tersenyum dan dia baru saja lewat. Gadis itu terkejut. Aneh, dia bahkan mengedipkan mata. Pada akhirnya apakah dia benar-benar seburuk itu hingga dia menghancurkan hatinya? Lalu dia maju ke depan dan berpikir bahwa dia akan bertahan hidup. Masih banyak orang lain, tetapi siapapun yang dia dekati, semua orang mengabaikannya. Para penduduk desa tidak nyaman dengannya. Minat mereka terhadapnya menurun. Dia mencoba lagi dan lagi, tetapi layar yang sama muncul. Penduduk desa merasa tidak nyaman dengan Anda. Minat Anda berkurang sehingga gadis itu duduk di tanah dengan keramahannya. Penduduk desa turun ke 0. Dia bisa diserang. Gadis itu berpikir bahwa ini sudah diduga. Tiba-tiba seorang pria dalam jubah keluar padanya dan mengatakan bahwa dia tampak seperti seorang pemula yang ditawari untuk bergabung dengan organisasi dunia yang mereka undang dengan kuat. Pemula untuk melayani organisasi mereka. Dia mendengar musik diputar dan mengira itu adalah suara seruling pria di dalamnya. Jubahnya juga berbalik. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya takut dan gadis itu juga sang karakter utama sedang berjalan bersama 2 orang. Elf salah satu dari mereka sedang bermain. Gadis itu tampak terkejut. Ini adalah monster yang dia lihat sebelumnya. Bukan mungkin itu adalah pemain tersebut. Gadis peri berbalik dan berkata bahwa mereka ada di sana. Lelaki itu mengira dia tidak percaya bahwa mereka membawanya ke desa. Berbicara tentang bunga yang tidak pernah mekar. Dia sedikit tegang. Akankah semuanya baik-baik saja? Bunga apa? Apakah ini yang mereka semua khawatirkan? Kemana mereka akan membawanya? Dia sedang menaiki tangga. Mereka mendekati pohon besar itu. Pria itu menjelaskan bahwa tetua desa mereka tinggal di sini. Mereka terus berjalan. Pria itu berpikir meskipun sebenarnya tidak tiba ke peri ini lalu ke penatua dan tiba-tiba begitu mereka bangun dia ditangkap oleh sandera yang dia perlukan. Pikirkan cara untuk melarikan diri dari peri itu. Mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa ini adalah penatua mereka. Kemudian dia berbalik dan memberitahu wanita itu bahwa dia telah membawa seorang pemain yang tahu tentang bunga yang dia tidak pernah memilih. Wanita yang terlihat dan bertanya lagi tentang bunga ini adalah penatua desa Elda.
Peri menjawab bahwa ya, kemudian pria itu turun tangan dan diminta. Tunggu sebentar, dia berlari dan berkata bahwa dia ingin membuat pernyataan yang dia pikir sebelum mereka menyerangnya. Meyakinkan mereka, kemudian dia meletakkan tangannya di dadanya dan mulai berbicara tentang bagaimana dia menyukai bunga dan mimpinya pembukaan. Toko bunga elf lainnya mulai berkumpul, mereka menawarkan untuk mendengarkannya. Dia berbicara dengan penuh semangat tentang mimpinya. Dan kerumunan tumbuh karena meningkatnya minat penduduk desa. Dia mengangkat tangannya bahkan meneteskan air mata yang mengabdikan dirinya sendiri. Sepenuhnya ke pidato itu mengatakan bahwa dia sendirian yang akan membantunya adalah mereka. Kemudian dia melihat layar itu. Tertulis bahwa FS terima kasih kepadanya karena cinta mereka yang tulus untuk bunga disentuh olehnya yang hangat dan baik hati. Mereka mengerti bahwa tidak layak untuk dinilai dari penampilannya dan membuka jiwa mereka di hatinya semua orang. Sekitar mulai bertepuk tangan dan berteriak bahwa ini luar biasa, mereka sangat tersentuh, tidak seperti penampilannya, hatinya cantik. Tiba-tiba seseorang batuk di belakangnya. Penatua datang dan berkata bahwa dia adalah orang yang lucu. Temui dia. Kemudian memperkenalkan dirinya. Pada awalnya dia ingin mengatakan bahwa itu adalah bencana, tetapi kemudian dia mengatakan bahwa namanya. Apakah Alsia? Wanita itu tampak dan berkata bahwa namanya secantik hatinya. Dia melipat tangannya dan mengatakan itu untuk beberapa alasan. Dia tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka melihat bunga ini. Dia mendekatinya. Mengerti apa yang terjadi? Dia tegang, sebuah layar muncul. Lanjutkan, dia tidak mengerti pencarian seperti apa yang ada di layar itu. Ditulis pencarian untuk mengubah profesi A. Bunga yang tidak pernah mekar terkait erat dengan legenda elf. Setelah wanita itu diceritakan tentang hal itu membantunya mekar, tugas membantu bunga mekar yang tidak pernah mekar, menghargai kemampuan untuk mengubah profesi sebagai kaleng kita. Bicaralah dengan roh jika Anda gagal tugas yang mengubah profesi. Tidak mungkin. Pada saat itu wanita menutup matanya dan mengatakan bahwa ya, semua elf menghormatinya. Cahaya remaja dukun, dia adalah pencipta hutan batu itu. Terkejut itu menceritakan kisah tentang bagaimana seorang pria muncul di padang pasir. Ia menumbuhkan hutan di sini. Meskipun dalam hal ini tempat di sana adalah gurun yang tidak sedap dipandang dan dia membantu elf berkeliaran mereka untuk tinggal di sini. Dia memperkenalkan leluhurnya saat itu. Pria itu melihat ke bawah dan bertanya di mana dia sekarang, dan wanita itu menjawab bahwa sayangnya 200 tahun yang lalu dia meninggal. Lengan alam tidak seperti mereka. Dia adalah pria yang dialirakan dan berkata bahwa dia mati di sini di hutan yang layak diakhiri dengan negaranya, dan dia menambahkan bahwa untuk pertama kalinya bunga ditanam di padang pasir. Anak muda itu sangat terkejut. Sebuah bunga yang tidak pernah melayang. Dia menatapnya dan mengatakan bahwa semuanya benar. Jika dia menyelesaikan tugas ini, dia akan memperoleh profesi dukun baru dan akan menjadi harapan bagi para elf yang berkeliaran seluruh benua. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan berkata bahwa dia memohon padanya untuk menyelesaikannya. Tugas ini. Dia diam. Kemudian dia mendongak dan bertanya apakah dia bisa membuka toko bunga jika dia menjadi dukun. Wanita itu terkejut. Dia menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa itu sangat penting baginya. Kemudian dia menoleh padanya dan mengatakan bahwa karena dia tidak bisa membukanya, dia meminta maaf. Dia datang ke sini untuk membuka toko bunga, tapi wanita itu mengatakan bahwa mungkin dia memandangnya dan terkejut. Dia tertawa dan berkata bahwa masa lalu Saman mengatakan hal yang sama. Dia menambahkan bahwa dia juga mencintai bunga itu. Tersenyum muda itu dan berkata bahwa mereka memiliki yang luar biasa percakapan, dan Penatua juga tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya sekarang dia yakin bahwa dukun sebelumnya telah memilihnya dengan benar untuk meneruskan warisannya. Karakter utama menggaruk kepalanya dan mengatakan bahwa dia bukan dukun. Namun dan dia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi wanita itu mengatakan bahwa dia dipilih untuk menemukan kehendaknya tersembunyi dalam hal ini. Hutan. Kemudian dia melihat ke bawah dan berkata bahwa dia merasa bahwa dia mengeluarkan aroma alami yang dia tolak ke samping dan bertanya-tanya apakah semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia menatapnya dan berkata bahwa dia akan pergi. Lalu dia juga menatapnya dan mengatakan bahwa dia menantikan hasilnya. Jendela baru. Kamu telah menerima perubahan karir. Quest dunia baru itu dilayani dan dikendalikan oleh perusahaan nomor 1 di dunia, sebuah perusahaan yang didirikan di Korea yang menjadi pengembang penelitian intelijen. Menyebut kawah sebagai gedung pencakar langit besar yang sejarah dan kehidupan dunia baru diciptakan oleh kawah kecerdasan buatan yang menulis skenario selama 1000 tahun. Logo perusahaan kawah adalah dewa dunia baru. Manajer mengendalikan segala intervensi departemen produksi dalam permainan.
sepenuhnya menghalangi tugas Departemen Produksi untuk mencegah kerusakan berulang yang dialami banyak orang. Duduk di kantor dibandingkan dengan banyak departemen di perusahaan, departemen ini hanya observasi tanda kecil dan tim belajar. Sementara itu terjadi sesuatu, pria itu berjalan ke depan dan berteriak kepada pemimpinnya bahwa mereka telah masalah. Dia sangat tegang. Dia datang dan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak pembukaan kawah mengirimkan pemberitahuan tentang acara peringkat SSS. Apa itu? Pria itu berdiri di depan komputer dan mengatakan bahwa dia baru mengetahui bahwa ada pencarian untuk Samon. Orang itu bertanya lagi tentang dukun. Bukankah itu kelas legendaris yang belum ada seorang pun di dunia yang bisa membukanya? Tapi lelaki itu terus melihat ke layar dan berkata, tidak. Sekarang ada pantulan di kacamatanya yang menjadi utama kami. Karakter dia mengatakan bahwa mereka harus mengawasinya. Mari kita menganalisis pemain yang laki-laki dan perempuan itu berdiri di sebelahnya. Satu sama lain di dunia baru, kelas dibagi menjadi 3 tingkat, kelas umum, langka, dan unik pada awalnya untuk semua orang. Memiliki kelas yang sama tergantung bagaimana seseorang bermain, dia dapat meningkatkan levelnya. Bayangkan seorang mage dan seorang pejuang yang kamu bisa bahkan mencapai kelas unik. Bayangkan seorang juru masak, belum ada yang berhasil mencapainya, namun ada juga yang levelnya lebih tinggi, legendaris. Bayangkan seorang pendeta atau pesulap, jika Anda mencapainya, maka di dunia baru Anda akan menjadi legenda. Tetapi di dunia proses kerja yang konsisten adalah menyembunyikan maknanya, dan dia, penatua perempuan, memandangnya dan berpikir bahwa mereka tidak bisa membantunya mendapatkan kelas dukun. Tes ini dari cahaya remaja untuk Alsia. Penjelasan muncul. Penerus adalah tingkat berikutnya setelah pengetahuan kartu baru dukun. Tingkat tanaman bunga pertama Eiffel. Cai yang tidak pernah mekar. Proses studi 20 bunga ini yang belum mekar. Orang itu memandang dengan cermat, tunas, dan pemikiran. Apa yang belum mekar ini salah. Pengetahuan keterampilan tanaman memberi banyak informasi. Sekarang dia berpikir bahwa dia dapat meningkatkan level dengan mempelajari bunga biasa. Mungkin dari bunga akan memberikan lebih banyak petunjuk. Mengapa dia berbalik dan melihat bunga-bunga lain yang dia pikir metode ini adalah yang terbaik dari dandelion jatuh di tangannya. Dia berpikir bahwa ini adalah hak yang sama. Dia mengangkatnya seperti dandelion di hutan mekar di sana-sini. Dia juga bisa menyaksikan bunga tumbuh. Kemudian dia berpikir bahwa dia melakukan ini di sekolah menengah itu. Kanan 2 hari melewati kecambah. Muncul seminggu kemudian sebuah kuncup muncul. Setelah 2 minggu bunga mekar, dia melihatnya. Biasanya bunga membutuhkan 2 minggu untuk sepenuhnya mekar. Layar mengatakan bahwa proses studi 30 lebih lama dari dia diharapkan, tetapi tampaknya keterampilan tumbuh dengan cepat. Kemudian dia berbalik. Tanda baru yang muncul, dia mencapai tanggal 10. Tingkat pengetahuan tanaman, tingkat keterampilan meningkat, dan dengan itu kemampuannya meningkat. Layar mengatakan bahwa dia bisa pelajari nama tanaman yang sedang dipelajari. Dia dapat mengetahui tingkat pengumpulan tanaman yang sedang dipelajari. Dia menantikan sesuatu yang mengejutkannya. Layar mengatakan bahwa tingkat pengetahuan tanaman ke -10 memiliki keterampilan tambahan. Dapat memeriksa keadaan tanaman yang diamati. Dia terkejut dan berpikir bahwa keadaan tanaman yang diamati ini, bagaimana dia menekan layar menggunakan pengetahuan tanaman untuk mempelajari bunga itu. Tertulis bahwa bunga yang tidak pernah mekar. Proses belajar 20 mengirim bunga ini yang belum mekar. Dia menggaruk kepalanya, tidak mengerti. Apa itu? Tidak ada informasi tambahan. Maka ada prasasti tentang memeriksa kondisi pabrik. Beberapa hari berturut-turut dia merasa ngeri. Dia merasakan tampilan jahat dari seseorang pada dirinya sendiri. Bahwa pria itu terkejut. Dia marah dan pikirkan bahwa keterampilan ini berarti membaca keadaan internal bunga ini luar biasa. Maka ia sadar. Dia menunggu menit ini berarti dia melihat ke arah kuncup. Dia melihat sekeliling, tidak ada orang lain di sana. Lalu dia melihat ke arah bunga itu lagi. Memutuskan bahwa kemudian saya perlu mencondongkan tubuh ke arah bunga itu dan menyapa, mengatakan bahwa senang bertemu dengannya. Dia terlihat sangat menakutkan. Lalu dia meraih kepalanya dan mulai berkata bahwa tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Dia terlihat seperti orang bodoh. Tapi kemudian terjadi sesuatu mengejutkannya. Dia berbalik dan berkata bahwa dia tidak akan tahu kecuali dia mencobanya. Tetapi informasi tentang dia menunjukkan bahwa dia memiliki pengetahuan dan perasaan, tetapi tidak diperkenalkan sebagai seseorang. Dia membungkuk lagi dan mengatakan itu senang bertemu dengannya, memperkenalkan dirinya dengan kedua nama itu. Dia menambahkan bahwa jika ada yang melihatnya berbicara dengan bunga itu, mereka akan melakukannya. Menurutku dia gila, tapi dia menantikan saat di mana aku bisa berada di dekatnya. Fonik mendengarkan semua ini dan bilang kalau dia sudah gila. 2 bulan berlalu. Orang-orang itu ada di aula lagi. Orang itu bilang tidak apa-apa kan.
Mulai bermain membuka toko bunga dengan baik, entah bagaimana dia telah berbicara dengan bunga selama 2 bulan seolah-olah dua hal yang berbeda. Orang-orang lelaki itu memandangnya dan bertanya kepadanya apa maksudnya. Temannya berbalik dan berkata jika memang demikian. Lebih gila dari yang dia kira, pria itu berbalik mengingat percakapannya dengan bunga dan mengatakan bahwa dia menghabiskan ini. Kali ini berguna untuk membebaskannya dari rasa takut. Kawan itu memandangnya dan berkata bahwa dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia menerima tugas ini dan bahkan mengerjakan kelas ini. Lalu dia menambahkan bahwa mungkin dia baru saja berbicara dengan bunga seperti orang bodoh selama 2 bulan yang protagonisnya letakkan. Halter dia melihatnya dan mengatakan bahwa itu sulit untuk dijelaskan, tetapi dia pikir dia akan segera merasakannya. Sementara pria itu, pemanasan temannya mengatakan bahwa dia tahu sebelumnya bahwa obsesinya tidak normal, tetapi pemuda itu menjawabnya. Mungkin itu kemauan keras, jika dia tidak mencoba dia tidak akan kalahkan. Teman itu menjawab bahwa dia berpikir itu obsesi. Lebih cocok untuknya saat mereka tidak berolahraga. Si rambut coklat berbalik dan mengatakan bahwa dia tidak hanya berbicara dengannya. Dia menyukai balapan dan suara seruling. Berkat ini dia mempelajari keterampilan baru dan menaikkan level temannya. Terkejut dia memandangnya dan bertanya pada tingkat apa karakternya. 2 bulan kemudian dia juga mengatakan bahwa dia mengangkat level di atas 30. Dia menatapnya dan diam, kemudian dia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa itu adalah tanda baru Alsia level 4. Memasuki dunia baru yang ditekan oleh pria itu dan berpikir kemana harus melihat layar menunjukkan pengetahuan tentang level tanaman. 3. Anda dapat mengetahui nama tanaman yang sedang dipelajari. Anda dapat mengetahui tingkat pengumpulan tanaman. Stud yang dipelajari. Anda dapat memeriksa kondisi tanaman yang diamati. Mata Anda mengekspresikan minat pada pertumbuhan tanaman yang diamati. Ditambah 5 kartu berikutnya. Flores level 23 mempercepat waktu pertumbuhan tanaman. Ditambah 69 lanskap kartu berikutnya. Level 12 Anda dapat mempelajari secara singkat tentang status nutrisi tanaman yang sedang dipelajari bermain kartu Alpine berikutnya. Level 8 mendapatkan hasil positif untuk kondisi tanaman dalam radius pertumbuhan 3 meter ditambah 4 dapat digunakan setelah A. Hari dia melihat layar tersenyum dan berpikir bahwa temannya akan terkejut dengan levelnya tingkat keterampilan. Cukup tinggi. Dia mengangkat tangannya dan berteriak bahwa sudah waktunya untuk memulai pekerjaan sehari-harinya. Dia pergi ke kuncup duduk dan bertanya bagaimana malam terakhir hari ini. Dia juga bersenang-senang hari ini. Dia ingin memberitahunya tentang ayahnya. Jadi dia duduk di depan bunga berbaring di sebelahnya dan memainkan asiri atau bocah itu bersenang-senang dengan Eiffel Flower Night jatuh. Dia bangkit dan mengatakan bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi. Mereka akan bertemu besok di sana. Adalah kartu baru di atas kuncup. Dia menyesal karena dia harus berpisah dengannya. Bocah itu terkejut sebuah kartu yang muncul itu. Bunga itu ingin mengikutinya dan kuncup mulai mekar. Bocah itu terkejut. Bunga mekar itu begitu cerah. Pria muda itu sangat terkejut. Cahaya di sekitarnya menyelimutinya. Bunga ini terbang langsung ke arahnya. Bocah itu menyebarkannya lengan dan bertanya apa ini semua tentang bukan spora, tetapi bola cahaya itu terbang lebih dekat yang dipikirkan bocah itu seolah-olah itu. Alive dia memegangnya dan melihat ke depan sebuah kartu baru yang muncul. Anda telah lulus tes dukun. Dapatkah Anda mengubah kelas Anda menjadi A? Dukun membuat perubahan kelas. Dia pikir dia akhirnya menyelesaikan pencarian ini. Melihat kartu itu lagi dia tersenyum dan menekan itu. Tentu saja dia ingin melakukannya. Tentu saja dia setuju. Tiba-tiba warna ini menusuk dadanya. Lelaki itu tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu dia menyentuh dirinya sendiri dan tidak mengerti kemana perginya cahaya layar baru. Muncul di hadapannya. Kelas diubah menjadi summon energi roh yang diberikan kepadamu. Kamu read 7. Pohon ilahi. Keterampilan untuk kelas dukun dibuka. Lelaki itu terkejut. Dia melihat tangannya. Dia melihat sekeliling dan bertanya apakah hanya ini. Dia tidak merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Lalu dia menunjuk ke layar dan mengatakan itu. Tidak ada hal buruk yang terjadi pada kartu baru. Summon, keterampilan khusus, kemampuan untuk berbicara dengan percakapan dengan roh. Roh kehidupan dimungkinkan. Kartu baru tingkat pertumbuhan. Tingkat keterampilan khusus dukun meningkatkan tingkat pertumbuhan. Mempelajari tanaman pada usia 100 tahun, pemuda itu tersenyum dan berkata bahwa kemauannya membantunya menyelesaikan kues ini. Ini adalah rasa dari permainan-permainan kartu baru. Kehidupan dalam tubuh bernyanyi dan tertawa kepada pria yang pria itu meletakkan tangannya di dadanya mulai bersinar. Keterampilan dukun khusus. Dia mulai memeriksa dirinya sendiri dan berpikir bahwa kemampuannya berbicara dengan roh dia seperti peri. Dia tertawa. Sekarang dia dapat berbicara dengannya karena dia bergabung dengannya. Kartu baru muncul.
Dia melihatnya itu tertulis kehidupan dia dapat berbicara, tetapi dia sedikit pemalu itu adalah roh yang mengatakannya. Pria itu sangat terkejut dan berpikir bahwa dia tampak seperti babi hutan. Dia mengklik inventaris, melihat apa yang dia dapatkan. Dia menjulurkan tangannya di sana dan dia mengeluarkan sesuatu yang aneh. Itu adalah benih pohon surgawi yang kondisi penggunaan mitosnya tidak diketahui. Bijinya terbungkus dalam cangkang yang keras dan tebal dan mengeluarkan aroma yang nyaris tak terlihat. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam cangkang. Lelaki itu memandangi keluarga itu dan berpikir bagaimana itu bisa menjadi benih dan bagaimana hasilnya dari bunga kecil. Aku masih menginginkannya. Tahu untuk apa, lalu dia mendongak dan berpikir kalau skill yang ada dipindahkan ke skill kelas, jadi dia tidak merasakan perbedaan, maka dia berpikir itu berkat buff dari semangat kehidupan yang efektif. Keterampilan telah meningkat. Kartu baru semangat kehidupan tersegel dalam bunga yang tidak pernah mekar. Semua keterampilan kelas mendapat tambahan. Efisiensi buff ditambah 5 skill. Semua kelas mendapat tambahan efisiensi pengalaman ditambah 5. Dia memalingkan muka dan berpikir bahwa bagaimanapun juga perubahannya tidak terlalu besar. Tidak ada perubahan di belakangnya. Para elf sedang berpesta. Berlari mengelilingi api dan berteriak bahwa dukun datang kepada mereka untuk kedua kalinya. Mereka harus merayakannya. Sepanjang malam sambil minum sambil menari, lelaki itu berpikir mengapa pria itu lebih bahagia daripada dia. Bagaimana dengan orang-orang di waktu yang sama? Jubah mengawasi mereka dari semak-semak dan tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Orang lain diam-diam menonton festival di semak-semak yang dimulai oleh para elf untuk karakter utama yang mengubah kelasnya dari organisasi hutan dunia yang disebut Chandra. Singkatnya, mereka bertukar pandang. Mei mendatangi mereka, melepas tudung kepalanya dan bertanya pencarian apa yang telah dia selesaikan. Dia telah bergabung dengan organisasi sekitar bulan lalu. Pria itu memberitahunya bahwa dia tidak tahu, mungkin pria itu hanya takut dengan wajah menakutkan itu. Mereka melihat pria itu berbicara kepada semua orang. Mereka memberinya hadiah dan mengatakan bahwa itu pasti menakutkan. Gadis itu memperhatikannya dan berpikir jika dia takut, maka mereka tidak boleh mendekatinya. Selain dia ingat bagaimana dia bertemu dengannya di hutan dan memikirkan hal itu setiap kali dia melihatnya. Dia selalu dikelilingi oleh beberapa bunga. Orang-orang di sini tidak mempercayai siapapun, tetapi pria itu mengambil langkah maju dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Dia memandang mereka dan mengatakan bahwa dia punya rencana yang harus mereka awasi. Pemain ini adalah pemimpin yang dia lihat ke depan dan berkata bahwa dia akan membalas penghinaannya demi mereka. Komunitas di hutan ini adalah orang yang sama yang lari dari karakter utama di awal dan yang lainnya. Tangan para pria dan berkata bahwa ini adalah pemimpin mereka. Gadis itu terus melihat ke arah itu. Dia memperhatikannya berbicara dengan peri itu, tersenyum padanya dan menggaruk kepalanya sambil berpikir bahwa mungkin meskipun penampilannya dia adalah orang yang baik hati. Dan api menyala. Pria itu berdiri dengan kalung berbunga-bunga. Seorang penatua mendatanginya dan mengatakan bahwa dia benar-benar melakukannya secara mengejutkan. Pria itu merasa malu dan mengatakan bahwa dia melakukannya karena dia menyukainya. Dia tertawa dan berkata bahwa ini adalah jawaban yang bagus untuk seorang dukun, dan dia memandangnya dan berkata bahwa dia masih tidak mengerti apa itu artinya menjadi samon. Wanita itu mendongak dan berkata bahwa itu mungkin karena informasinya sangat sedikit. Dukun di dunia kemudian bertanya seberapa banyak yang dia ketahui tentang sejarah benua yang pemuda itu lihat ke bawah dan mengatakan bahwa dia hanya tahu sedikit. Dia membuang muka dan mengatakan bahwa kampung halaman asli para elf itu indah. Tempat bernama Hutan Rolin, tempat mereka tinggal di bawah perlindungan ibu dari pohon ilahi, tiba-tiba muncul lelaki itu. Dia memiliki benih pohon ini, tetapi kemudian dia teringat kejadian mengerikan yang terjadi di sana 300 tahun yang lalu. Karena perang di padang pasir, para elf berada di ambang kepunahan. Pada saat itu pohon ilahi dikorbankan sendiri untuk menyelamatkan mereka semua. Akibatnya hutan habis dan para elf berpencar. Lelaki itu memandangnya dan berpikir apa itu perang di padang pasir dan apakah karena itu hutan habis. Dia membayangkan dirinya berada di dalamnya. Situasi dan awalnya hubungan antara manusia dan elf tidak baik atau buruk. Lalu dia membayangkan seorang penyihir. Orang-orang yang bersatu dengan iblis datang ke bumi. Mereka menghancurkan rubah dan menyerang pohon ilahi, membunuh banyak orang. Elf wanita itu menunduk dan berkata bahwa sejak itu mereka menjadi bermusuhan dengan orang-orang. Pemuda itu terkejut sekarang. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Wanita itu menatapnya dan berkata bahwa hanya ada satu orang yang lebih dari peri dan roh dia dekat dengan alam. Semua elf menghormatinya. Lelaki itu bertanya apakah kita sedang berbicara tentang dukun yang dia tutup matanya dan berkata bahwa ya, dia berinteraksi dengan pohon ilahi sampai saat terakhir. Sekarang dia akan melakukannya sebagai protagonis. Terkejut dengan kues kelas kartu baru,
Dukun meninggalkan Anda janji sebagai warisan yang tidak dapat dia penuhi. Ketika Anda menjadi dukun, tugas untuk memenuhi janji yang diberikan kepada Anda tanpa perlindungan dari Divine Dre. Para elf akan melemah dan mati membantu para elf bertahan dengan menumbuhkan pohon ilahi. Dia terkejut karena dia menerima kelas QS kartu baru muncul di sana tertulis bahwa jika berhasil memenuhi janji ilahi. Mudra kebangkitan Andre di sebuah rumah untuk peri jika terjadi kegagalan kematian pohon atau dia berpikir bahwa harus menghidupkan kembali pohon itu. Memandang kartu itu dan tersenyum, dia mengambil benih dan mengatakan bahwa dia memiliki benih ini. Pohon ilahi, dia menerimanya. Penatua menatapnya dan mengatakan bahwa itu adalah kepadanya sebagai dukun dan bukan untuk itu. Adalah keputusan pohon yang mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Anak muda itu terkejut dan bertanya lagi. Dia tidak tahu bagaimana menumbuhkannya. Wanita itu meraih lengan bajunya dan mengatakan bahwa ini tidak berarti bahwa mereka dapat duduk dengan tenang. Tangan mereka terlipat dan tidak akan membantu dia mengeluarkan liontin. Dia mengulurkannya dan mengatakan bahwa tidak peduli bagian manapun dari benua dia ada di elf akan membantunya di mana-mana. Dia harus menerimanya. Kalung konfirmasi kartu baru merah muda. Kondisi legenda kelas Semanggi. Tidak ada. Kalung ini dibuat oleh Penatua selama Anda membawanya di leher Anda. Peri tidak akan pernah memusuhimu. Dia mengambilnya dan berterima kasih padanya. Dia melihat kalung bunga dan mengatakan bahwa itu pasti dimasukkan ke dalam inventaris untuk mengajukan hadiah dari Penatua. Dia menyesal melepasnya. Dia mengikatnya di lehernya. Penatua tertawa dan berkata bahwa Anda tampak hebat seperti yang diharapkan. Pria itu malu bertanya apakah benar warna kulitnya berjalan dengan baik. Dengan pink, ini adalah pertama kalinya memakainya. Sementara ruang tim menonton dunia baru ada seorang pria di kantor. Dia mengatakan bahwa pria itu benar-benar melakukannya. Semua orang terkejut. Mereka berbicara. Seseorang sangat terkejut. Seseorang bertaruh kehilangan. Semua orang diam. Orang-orang mengatakan bahwa dia tidak berharap dia akan tinggal di sana untuk 2 bulan. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada pencarian seperti itu. Semua karyawan berdiri. Mereka diminta untuk berhenti saat mereka semua melihat acara besar telah dimulai. Dari saat pertandingan membuka, pria dengan kacamata melihat monitor dan berkata bahwa ini adalah acara kelas SSS pertama yang dia tahu. Bahwa mereka tidak sabar untuk memberitahu semua orang, tetapi mereka tidak dapat membocorkannya. Karyawan berdiri di depannya dan mengatakan bahwa tentu saja mereka mengerti. Dia mendongak dan mengatakan bahwa pekerjaan mereka adalah mengamati. Hanya presiden yang bertanggung jawab atas semua keputusan yang Anda butuhkan untuk menonton bahasa Anda. Ia meletakkan tangannya di atas meja dan mengatakan bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, itu akan menjadi pencapaian besar bagi tim pengamat mereka. Maka dia tersenyum dan berkata bahwa dia telah menemukan pencarian tersembunyi di bunga-bunga liar yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, dan satu berkat usahanya dan ketekunan. Dia melihat layar dan mengatakan bahwa pria itu adalah pemain hebat. Kita harus berdoa untuk masa depan yang cerah. Pergi ke Penatua dan mengatakan bahwa dia punya pertanyaan yang dia angkat dan mengatakan bahwa selain kalung merah muda itu, dia juga membuat warna lain. Mengapa dia tidak memberikannya kepada pria itu? Karena berwarna biru gelap. Wanita itu meminum tehnya dalam keheningan. Kemudian dia berbalik dan berkata bahwa semuanya adalah kehendak ilahi dan tertawa. Angin membawa hujan melawan langit biru. Di leher pria itu menggantung liontin dalam bentuk semanggi 4 daun merah muda. Dia ditanya apakah dia meninggalkan seorang gadis berdiri di depannya. Dia menggaruk kepalanya. Ya, dia ingin tinggal di desa, tapi dia harus jaga nasib. Penatua elf lainnya berterima kasih kepadanya bahwa mereka telah menyiapkan terima kasih yang kecil. Dia menoleh dan berbicara kepada asisten apakah dia membawa mereka. Ya, Penatua. Dia menjawab. Pahlawan itu terkejut dengan apa yang dia lihat. Pesan tentang menerima barang-barang baru. Ia menerima busur elven yang dibuat dengan baik. Ia menerima 30 panah elven yang dibuat dengan baik. Ia menerima elven rapier yang dibuat dengan baik. Elf itu memegang senjata di tangannya. Elf itu menatapnya. Dia mungkin tidak bisa menggunakannya sekarang, tetapi dia berharap dia akan membutuhkannya di masa depan. Dia mengambil rep di tangannya dan memeriksanya. Terima kasih. Dia akan gunakan mereka dengan hati-hati. Peri lain berkumpul di belakang Penatua di tempat teduh pohon yang dia minta untuk menerimanya. Permintaan mereka ketika mereka bertemu lagi di depan pohon kehidupan. Sebuah pesan baru muncul. Dia menerima judul Alvin. Lord the Elf bersimpati dengannya. Sang pahlawan melihat pesan itu agar mereka tidak khawatir. Dia akan melakukan yang terbaik dan anak laki-laki lain mengawasi ini dari semak-semak. Mereka berbisik di antara mereka sendiri. Pria ini telah menerima senjata sebagai hadiah dari elf. Inilah yang telah mereka tunggu. Sekarang mereka bisa memulai rencana yang berambut hijau. Gadis menoleh ke sosok terselubung, tetapi dia menjawab bahwa tidak ada waktu untuk menonton lagi. Wajahnya mengambil keputusan.
Ekspresi mereka pindah keluar hutan dipenuhi dengan dedaunan hijau. Alsia berjalan melaluinya. Dia telah menjadi peserta dalam acara tersebut. Dia telah menerima misi yang berkaitan dengan para elf. Apa yang harus dia lakukan dengannya? Memimpikannya toko bunga, menghidupkan kembali pohon suci dan mendirikan tempat bagi para elf adalah tugas sulit yang dia selesaikan. Kepalanya, haruskah dia benar-benar menyelamatkan Lisal dan hutan yang telah diserang oleh iblis yang dia bayangkan dimiliki hutan itu? Binasa dan iblis yang memegang tanda menyambutnya ke hutan. Penatua mengatakan itu setelah serangan itu. Hutan telah menjadi surga bagi monster dan akan memakan waktu lama untuk membersihkannya. Dia mencari informasi, tetapi bahkan peringkat di forum mengatakan bahwa sangat sulit dia mengerutkan kening menggunakan otaknya sepenuhnya. Dia percaya diri. Membanting tinjunya ke telapak tangannya, hanya ada satu cara untuk menumbuhkan benih pohon keramat di tempat yang cocok untuk toko bunga A. Pesan baru muncul, dia meliriknya. Roh kehidupan berkata bahwa dia tahu tempat yang bagus. Dia menjabat tangannya dengan tidak sabar. Di mana tempat ini? Keduanya berdiri dalam keheningan yang canggung. Alsia berteriak kaget, semangat hidup berkata begitu. Sepertinya sudah lupa lelaki itu melihat sekilas pesan yang dikatakan roh kehidupan itu hanya dalam waktu singkat. Sejak dia bangun, ya pria itu mengerti. Begitu dia ingat, biarkan dia memberitahumu. Segera ada beberapa pergerakan di semak-semak di belakangnya. Kita perlu membuat persiapan dasar untuk masa depan yang bermanfaat untuk mengisi kembali buku referensi. Dengan mempelajari tumbuhan, sang pahlawan mendengar sesuatu di belakangnya dan memperhatikannya. Seekor beruang besar berwarna merah. Mata muncul dari semak-semak. Beruang coklat level 25 Forest of the Rock. Alsia tercengang karena terkejutnya beruang itu. Tidak menyangka akan melihat pria itu. Mereka berdua melompat mundur satu sama lain. Sang pahlawan terkejut, dia dan beruang itu melompat kembali pada saat yang sama. Status kesehatan mereka muncul di layar. Beruang tidak menyerang. Pesan baru muncul di dekatnya. Roh kehidupan mengatakan bahwa ketika hewan liar melihat wajahnya, mereka menjadi takut, tidak peduli betapa menakutkannya dia. Kepada beruang itu, dia tidak melihatnya melarikan diri. Beruang itu menggeram dengan marah dan menerkam pria yang menyerangnya. Pau Alsia mengelak dengan melangkah mundur. Dia mengambil posisi bertarung dengan meletakkan tangannya di depannya meskipun dia sejajar. Dia memiliki reaksi dan kecepatan yang baik untuk melawan beruang. Lelaki itu membuka inventarisnya. Peri itu mampu menghindarinya. Tinju, tetapi apakah beruang itu mampu? Dan dia mengeluarkan pedang yang telah diberikan padanya. Dia mengalihkan tangannya kembali ke dalam kotak itu. Dia akan menggunakan rapier yang dia terima dari para elf dan dia bergegas menyerang binatang itu, tetapi dia segera menerima pukulan dari kaki beruang anggar. Kikuk gagal menyerang beruang coklat, menghindari serangan karena kurangnya keterampilan anggar. Menerima 98 kerusakan dari beruang coklat saat jatuh ke tanah. Beruang itu bersukacita karena pukulan kuat itu. Mengalami kerusakan pada ketangkasan sendi berkurang 10. Dia berdiri sambil memegangi kepalanya dengan kegilaan tangannya. Dia kehilangan 13 dari darah. Tidak ada gunanya menyerang dengan senjata yang tidak bisa dia gunakan. Dia berdiri di depan beruang dengan lutut ditekuk. Sepertinya rapier itu terbang menjauh seperti darah anak panah yang tidak kompeten keluar dari bawah rambut di kepalanya. Dia berdiri dalam posisi bertahan dengan tangan di depannya, matanya bersinar. Lalu dia akan menggunakan ini. Dia menyuruh beruang untuk menyerang. Beruang itu menerkam pria itu. Dia mengayunkan cakarnya, tetapi dia menghindar dan memukul dengan tinjunya menyebabkan 7 kerusakan pada si coklat. Beruang-beruang menyerang lagi, tetapi meleset. Alsia memukul kepala. 10 kerusakan diberikan kepada beruang coklat. The Beast menggeram dan menerkam pria itu. 14 kerusakan diberikan pada beruang yang dia lompati dari serangan aktif. Beast meningkat. Kelelahan sebesar 15 keringat mengalir di wajahnya. Kerusakannya terlalu rendah. Jika ini terus berlanjut, dia akan pingsan. Jika ada sesuatu yang menarik perhatiannya, apakah ada yang bisa meningkatkan kekuatannya? Dia melihat ke dalam inventarisnya. Orang-orang ini menyaksikan pertarungan mereka dari semak-semak di dekatnya. Pertarungan sengit melawan beruang dengan tangan kosong. Mereka menawarkan bantuan. Bahwa dia tidak akan mati. Pria berjubah itu menggelengkan kepalanya. Inilah yang dia tunggu. Ternyata tidak. Tidak peduli senjata apa yang dia terima dari para elf karena dia hanya level 8. Teman-temannya terkejut dengan hal itu. Menjawab dengan level seperti itu sangatlah tidak realistis untuk bertahan hidup di hutan. Mereka akan menyerangnya setelah pertempuran dengan beruang. Ketika dia kelelahan dan mengambil senjata elf, dia mencengkeram kepala gadis itu. Pikirannya harus jernih.
dan tegas bahwa ini demi masa depan mereka bersama. Dia menatap rekannya, tetapi jika dia lebih dekat dengannya sekarang, akan sangat membantu gadis itu membayangkan Alsia bermain seruling. Lagi pula dia adalah orang yang lugu bahkan sampai diajak bicara bunga dan memainkan seruling untuk mereka.